dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI soroti penyalahgunaan kewenangan Polri yang dipicu bermasalahnya sistem penempatan personel, sehingga reformasi Polri perlu menyentuh rekrutmen SDM agar lebih profesional. Lemahnya pengawasan terhadap aparat kepolisian diduga menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan kewenangan oknum polisi. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menyebut pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi kepolisian tidak berjalan efektif, serta mekanisme pengawasan dan penempatan personel masih bermasalah. Dalam rapat panja reformasi penegak hukum Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta menilai, besarnya kekuasaan aparat seharusnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif untuk menekan potensi kesewenang-wenangan aparat. Selain itu, ia menilai reformasi Polri harus dilakukan hingga sistem rekrutmen dan penempatan SDM untuk menciptakan APH yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Tapi lagi-lagi rekrutmennya juga bermasalah, tentang personil reformasinya seperti apa. Lalu pendidikan, pembinaannya bermasalah juga. Reformasinya seperti apa. Terus yang ketiga, penempatannya. Bapak tahu kan penempatan aparat penegak hukum sering disorot sebagai like and dislike. Siapa yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan di bidang itu. Akhirnya sering sekali orang-orang pintar ditaruh di wilayah-wilayah pinggiran, padahal seharusnya yang pernah di pinggiran, kaya dengan pengalaman, secara bertahap dia harus sampai ke pusat. Yang di pusat harus juga melengkapi pengalamannya ke daerah-daerah pinggiran, kan begitu. Selain itu, Iwayan Sudirta juga menyoroti sistem rekrutmen, pembinaan, dan penempatan SDM di institusi kejaksaan dan pengadilan. Menurutnya, pembenahan institusi tersebut harus menyentuh sistem rekrutmen dan penempatan SDM agar keadilan tidak hanya tertulis dalam undang-undang, namun benar-benar terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. Alfi Pratiwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar kebijakan pangan lebih terintegrasi, Badan Legislasi DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis dapat menghentikan tumpang tindih kewenangan serta memperkuat koordinasi antar lembaga. Untuk mempercepat capaian target swasembada pangan, anggota Balik DPR RI Akip Ardiansyah menilai keberadaan rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis krusial. Menurutnya, rancangan undang-undang ini bisa menjadi landasan hukum yang jelas untuk menghentikan tumpang tindih koordinasi dan kewenangan lembaga di sektor pangan. Akip Ardiansyah menekankan pentingnya mengoptimalkan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pengelolaan komoditas strategis, khususnya di sektor pangan. Ia berharap rancangan undang-undang ini bisa menekan ego sektoral yang selama ini menjadi salah satu persoalan besar di sektor pangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan terintegrasi. Sehingga kata kuncinya memang kalau negara mau maju, ya di sektor mayoritas ini yang kita harus dukung gitu. Nah, yang pertama Pak Pimpinan, saya melihat poin-poin catatan ini kemudian ada optimalisasi koordinasi antar kementerian dalam menentukan kebijakan pengelolaan komoditas ini perlu dikedepankan. Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Perdagangan dan mungkin kementerian yang lain perlu kita dorong supaya optimalisasi koordinasi. Yang kedua, kemudian tadi saya melihat beberapa hal, kita ini kadang negara kita ini sering overlapping, sering tumpang tindih, sering ego sektoralnya tinggi-tinggi jadinya. Karena tidak ada kebijakan yang
yang jelas begitu. Lebih lanjut, Akib menyebut, regulasi ini bisa menjadi langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Menurutnya, pengaturan komoditas pangan yang terintegrasi akan mendorong kemajuan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di internal Polri, terutama pada aspek kultur, organisasi, dan penguatan perlindungan hak masyarakat. Pembenahan institusi penegak hukum dinilai krusial. Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI menerima masukan dari sejumlah ahli. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di internal Polri, terutama pada aspek kultur organisasi dan penguatan perlindungan hak masyarakat. Safarudin menyebut pembenahan kultur aparat harus didahulukan daripada perubahan struktural. Menurutnya, perilaku personel di lapangan harus mencerminkan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Ia juga menilai pemberlakuan KUHP baru di awal tahun ini harus menjadi momentum penguatan peran advokat dalam seluruh proses hukum untuk meningkatkan profesionalisme penegakan hukum. Bagaimana sih perilaku anggota Polri di lapangan itu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Harus lebih itu. Dan Kapolri juga sekarang sudah membuat harus lebih banyak pelayanan lah kepada masyarakat. Jadi memang yang selama ini kan yang disorot itu kan di penegakan hukum. Ya mudah-mudahan ada KUHP yang baru ini juga lebih banyak porsinya juga diberikan kepada advokat yang mewakili masyarakat yang terkena hukum. Bisa ada keseimbangan nanti, lebih profesional lah Polri. Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk mendalami kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan, serta arah reformasi agar penegakan hukum berjalan lebih profesional dan akuntabel. Halim dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Berangkat dari kepedihan yang ditinggalkan bencana, bangsa ini kembali dihadapkan pada satu pilihan besar, bergerak bersama atau tertinggal oleh luka yang berlarut. Menjawab tersebut, bagaimana respon dan langkah apa yang diambil oleh DPR RI? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kemarin Pak Presiden kan keinginannya membangun Betul, kereta api di luar Pulau Jawa. betul. Kalau di daerah saya itu sebetulnya sudah ada kereta api, tapi yang menjadi ironis kereta apinya itu baru menghubungkan 3 kabupaten. Anggarannya itu sangat besar, tapi kan kalau cuma 3 kabupaten dampaknya Sayang. kurang besar gitu. Jadi kalau semua saling terkoneksi, Akan secara logistik akan jauh lebih murah, dan itu kan yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ketika akan ada pembangunan, pasti akan ada dampak lingkungan yang harus benar-benar kita waspadai. Seperti apa gitu. Saya percaya betul pentingnya perencanaan yang baik sebetulnya. Harusnya dari awal itu analisa mengenai dampak lingkungannya itu harus diperkuat, amdal ini harus diperkuat. Jangan hanya sekedar tanda petik basa-basi aja untuk administrasi, tapi tidak betul-betul dipikirkan. Oh, ada ya yang basa-basi ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan. Dan saya salah satu yang saya soroti secara pribadi itu, kita selalu mengeluh tentang bencana banjir di semua daerah, semua anggota Dewan Komisi 5, tapi anggaran untuk penanganan bencananya itu relatif lebih kecil dibanding anggaran-anggaran lain, misalnya pembangunan jalan tol, apa segala macam. Bagaimana dengan realisasi 3 juta rumah? Ya, kalau 3 juta rumah itu niatnya selalu baik pasti kalau presiden, dan kami akan selalu dukung ya. Saya lihat sekarang ada shifting atau ada peralihan, fokusnya sekarang lebih banyak ke renovasi rumah atau yang biasa kita sebut itu bedah rumah. Karena memang masih sangat banyak masyarakat kita yang hidup di rumah yang tidak layak huni, sehingga fokus kementerian itu, kalau saya tidak salah itu 80% anggarannya itu fokus ke bedah rumah sekarang. Oke, berarti 3 Artinya juta masif. 3 juta ini coba dicapai dengan paling banyak itu dari anggaran APBN melalui bedah rumah sebetulnya. Kembali di TVR 17, pemirsa, DPR RI memandang pemulihan pasca bencana bukan sekedar soal membangun kembali infrastruktur yang runtuh,
tetapi merajut ulang harapan rakyat melalui sinergi nasional yang nyata antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat terdampak. Dalam kebersamaan itulah kecepatan dan ketepatan pemulihan menemukan maknanya agar kehidupan dapat kembali berdenyut, ekonomi bangkit, dan negara hadir secara utuh di tengah warganya yang sedang berjuang bangkit. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan dampak luas terhadap infrastruktur, lingkungan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan pasca bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan penanganan terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Menjawab kondisi tersebut, DPR RI membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana dan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah di Banda Aceh. Rapat ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta BUMN untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penanganan pasca bencana di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, pemulihan pasca bencana harus dilakukan melalui koordinasi intensif dan penanganan terintegrasi berskala nasional. Menurutnya, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar pemulihan berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Kehadiran Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang berkantor di Aceh diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Bahwa rapat koordinasi hari ini antara DPR, pemerintah, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota terutama yang terdampak di Aceh, kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi. Nah, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh. Di tengah upaya pemulihan tersebut, DPR RI juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait status kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan longsor. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menilai, belum adanya kepastian status hukum kayu tersebut membuat pemerintah daerah ragu untuk bertindak sehingga menghambat proses pemulihan. Karena itu, DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait segera mengambil keputusan tegas agar kayu gelondongan dapat ditangani dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Keluhan soal kayu-kayu ini, kayu-kayu gelondongan. Kayu-kayu gelondongan ini sudah numpuk, tapi kepala daerah kebingungan juga. Tidak punya keberanian, ini mau diapakan. Takut ada persoalan di kemudian hari. Dan periksa apa semua kan. Dan ini juga penting juga untuk segera diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan ini kan mengganggu juga kan itu loh. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan termasuk tadi soal pendangkalan. Jadi ini penting nanti Pak Mendagri kemungkinan ya untuk bisa mengkoordinasikan dan memberikan keputusan secepatnya terkait dengan soal kayu-kayu gelondongan tersebut. DPR RI juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Keterbatasan lahan dan belum jelasnya status legal dinilai menjadi hambatan serius. Percepatan penetapan status lahan oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah mendesak agar masyarakat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemulihan pasca bencana di Aceh memerlukan komitmen bersama dan sinergi nasional yang kuat. Pemulihan bukan sekedar membangun kembali infrastruktur, namun juga memulihkan rasa aman, harapan,
dan kualitas hidup masyarakat. Dengan koordinasi yang solid, keputusan yang tegas, dan pengawasan yang konsisten, DPR RI berkomitmen mengawal agar pemulihan pasca bencana di Aceh dapat berjalan cepat, tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI terus mendorong kemudahan akses kredit usaha rakyat bagi masyarakat sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Komisi 7 menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran, mudah diakses dan berkeadilan agar mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini ternyata masih banyak sekali masyarakat di sektor UMKM yang mengalami kesulitan mengakses KUR atau kredit usaha rakyat, terutama yang kemarin terjadi di Bekasi, yang kemudian banyak sekali para UMKM yang kemudian meminjam uang kepada rentenir yang tentu memiliki bunga yang lebih tinggi, pemirsa. Nah, ini menjadi ironi di balik keseriusan Presiden Prabowo untuk meningkatkan UMKM, dan ternyata memang masih banyak persoalan serius di tingkat lapangan akar rumput yang kemudian perlu didorong Komisi 7 DPR ternyata. Lantas seperti apa respon Komisi 7 DPR dan juga harapannya terkait tata kelola KUR ini? Sudah bergabung dengan kami Bapak Riko Menoza selaku anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar. Pak, terkait dengan banyaknya masyarakat kita yang kesulitan akses KUR ini, Pak, bagaimana Komisi 7 merespon ini, Pak, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan dalam konteks distribusinya ini? Saya kira kan kemarin sudah salah satu rapat kerja dengan Menteri UMKM, kita juga sudah menyampaikan mereka juga akan menindaklanjuti kepada Himbara, ya, karena kita tahu Himbara ini kan sekarang sudah tidak lagi badan yang di bawah Kementerian BUMN, tapi mereka sudah diambil alih oleh Danantara. Nah, tentu dari semua bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah ini tidak semuanya yang memiliki aksesibilitas yang bagus, terutama menyangkut masalah pinjaman-pinjaman KUR ini kepada masyarakat. Jadi ini juga menjadi perhatian kita juga, termasuk saya juga mendapatkan beberapa keluhan masyarakat dalam hal pinjaman-pinjaman KUR yang dijanjikan tanda kutip oleh pemerintah memberikan kemudahan termasuk 100 juta rupiah tanpa jaminan. Nah, ini pelaksanaannya belum sepenuhnya seperti itu. Jadi ini menjadi tugas kita mendorong pemerintah untuk bagaimana komitmen yang diberikan untuk kemudahan KUR di saat ekonomi untuk mendorong UMKM ini benar-benar bisa disebarluaskan dan pelaksanaannya benar-benar bisa terarah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena saya katakan tadi di Himbara pun hanya beberapa bank pemerintah seperti BRI, tapi itu pun pelaksanaannya masih mereka memberlakukan agunan, kemudian ya katakan ini dipersulit lah. Jadi ini salah satu peluang, jangan sampai nanti apa yang kejadian di Bekasi ini bisa berimbas ya munculnya rentenir-rentenir yang tentu akan memberatkan sehingga mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi. Pak, ada nggak sih Pak satu pola koordinasi yang secara lebih sistematis kepada bank-bank Himbara supaya ke depan bisa
ayo dukung dipermudah langkah ini gitu. Ya, saya kira ya ini tidak terlepas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Presiden ya untuk menegaskan kepada Kementerian Investasi yang menangani menyangkut masalah BUMN ini, ulangi Danantara ini, karena kan semua kan uang pemerintah yang memang untuk kepentingan masyarakat kan memang ada di Danantara, tidak menggunakan APBN. Jadi mudah-mudahan ya ada kebijakan khusus pemerintah dalam hal ini tidak terkonsentrasi di satu program tersebut, termasuk UMKM ini yang menjadi daya dobrak dalam rangka perekonomian seperti saat ini. Pak, terus Pak, ada nggak sih langkah sosialisasi kepada UMKM supaya mereka bisa teredukasi gitu, karena kalau kita lihat kan ini mereka minjamnya kepada rentenir dan itu sangat rawan terhadap berbagai macam jeratan bunga gitu. Ada nggak satu pola sosialisasi yang perlu digalakan Komisi 7, Pak? Saya kira itu termasuk salah satu tugas kita, wakil rakyat, yang kita juga memiliki program-program ke masyarakat yang juga salah satunya juga diprakarsai oleh Kementerian BUMN. Itu juga salah satu kita mensiarkan bagaimana UMKM ini melalui kementerian yang anggarannya melalui Danantara ini bisa mendapatkan pinjaman yang bahkan tidak hanya pinjaman, termasuk kredit-kredit yang bermasalah yang sudah menunggak ini beberapa nilainya itu akan dihapuskan. Jadi mudah-mudahan ini upaya-upaya juga tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita juga yang dari DPR ini juga menyampaikan hal tersebut. Pak, kan Bapak dari Lampung, Pak ya. Di Lampung apakah juga ada kondisi yang serupa, Pak? Sama. Artinya serupa, kita merasakan setiap kita ketemu dengan UMKM yang mereka merasakan secara langsung yang menjadi pada saat pertemuan-pertemuan menjadi ramai diperbincangkan terkait masalah perbankannya, masalah pinjaman itu. Jadi mudah-mudahan melalui kesempatan ini ya Danantara ini yang mempunyai kewenangan ya bisa lebih luas lah dalam hal memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pak Riko, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak ya. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Riko Menuza selaku anggota Komisi 7 DPR yang tadi disampaikan bahwa pihaknya mendorong kepada Bank Himbara untuk bisa lebih mempermudah distribusi KUR kepada masyarakat, karena diharapkan nanti akan ada trickle down effect yang bisa diserap dan diharapkan nanti UMKM semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera ke depannya, pemirsa. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kemarin Pak Presiden kan keinginannya membangun Betul. kereta api di luar Pulau Jawa. Betul. Kalau di daerah saya itu sebetulnya sudah ada kereta api, tapi yang menjadi ironis kereta apinya itu baru menghubungkan 3 kabupaten. Anggarannya itu sangat besar, tapi kan kalau cuma 3 kabupaten dampaknya kurang besar gitu. Jadi kalau semua saling terkoneksi, secara logistik akan jauh lebih murah, dan itu kan yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ketika akan ada pembangunan, pasti akan ada dampak lingkungan yang harus benar-benar kita waspadai seperti apa gitu. Saya percaya betul pentingnya perencanaan yang baik sebetulnya. Harusnya dari awal itu analisa mengenai dampak lingkungannya itu harus diperkuat, amdal ini harus diperkuat, jangan hanya sekedar tanda petik basa-basi aja untuk administrasi, tapi tidak betul-betul dipikirkan. Oh, ada yang basa-basi ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan. Dan saya salah satu yang saya soroti secara pribadi itu kita selalu mengeluh tentang bencana banjir di semua daerah, semua anggota Dewan Komisi 5, tapi anggaran untuk penanganan bencananya itu relatif lebih kecil dibanding anggaran-anggaran lain, misalnya pembangunan jalan tol, apa segala macam. Bagaimana dengan realisasi 3 juta rumah? Ya, kalau 3 juta rumah itu niatnya selalu baik pasti kalau presiden, dan kami akan selalu dukung ya. Saya lihat sekarang ada shifting atau ada peralihan, fokusnya sekarang lebih banyak ke renovasi rumah atau yang biasa kita sebut itu bedah rumah. Karena memang masih sangat banyak masyarakat kita yang hidup di rumah yang tidak layak huni, sehingga fokus kementerian itu, kalau saya tidak salah itu 80% anggarannya itu fokus ke bedah rumah sekarang. Oke, berarti 3 juta masif. 3 juta ini coba dicapai dengan paling banyak itu dari anggaran APBN melalui bedah rumah sebetulnya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Dadi. Kita masuk ke segmen media online nasional dan tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu sejumlah BUMN berpotensi delisting saham. Fernando ingatkan pentingnya restrukturisasi perusahaan. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini sejumlah badan usaha milik negara yang berpotensi menghadapi delisting saham menjadi alarm serius bagi tata kelola korporasi nasional. Tentunya pemirsa, kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai sekedar dinamika pasar, melainkan cerminan dari persoalan mendasar dalam pengelolaan perusahaan. Dan terkait hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI di sini Fernando Hadityo Ganinduto mengingatkan bahwa BUMN bukan hanya entitas bisnis pencari laba, tetapi juga tentunya instrumen strategis negara yang memikul amanat pelayanan publik dan juga stabilitas ekonomi. Ketika kinerja melemah dan juga kepercayaan pasar menurun, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai saham, melainkan kredibilitas negara di mata investor dan juga masyarakat luas. Dan di sini DPR RI menilai restrukturisasi perusahaan menjadi langkah mendesak dan juga tidak terelakkan yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan manajemen, penguatan fundamental bisnis, hingga transparansi dan juga akuntabilitas keuangan. Dan pemirsa, tentunya langkah ini penting agar BUMN mampu kembali berdaya saing, adaptif terhadap perubahan, serta selaras dengan prinsip good corporate governance. Dan juga di sini pemerintah didorong untuk tidak menunda keputusan strategis, karena keberanian melakukan pembenahan hari ini akan menentukan keberlanjutan BUMN sebagai pilar ekonomi nasional di masa depan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu mengenai respon temuan kasus superflu di Indonesia, perkuat anggaran dan juga protokol kesehatan. Kita kembali lihat di layar kaca. Baik, di sini respon terhadap temuan kasus superflu di Indonesia harus ditempatkan sebagai peringatan dini bagi ketahanan kesehatan nasional. Isu ini tidak boleh menimbulkan kepanikan, namun juga tidak boleh dianggap remeh. Munculnya potensi ancaman penyakit baru menuntut kesigapan negara dalam melindungi keselamatan rakyat. Dan di sini DPR RI memandang penting adanya langkah cepat, terukur dan juga transparan dari pemerintah agar kepercayaan publik tetap terjaga sekaligus memastikan sistem kesehatan mampu merespon dinamika ancaman kesehatan global. Dan di sini juga pemirsa, DPR RI menekankan bahwa penguatan anggaran kesehatan dan pengetatan protokol kesehatan menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi ini. Anggaran harus diarahkan untuk memperkuat surveillance epidemiologi dan juga kesiapan fasilitas layanan kesehatan serta perlindungan tenaga medis di garis depan. Dan pemerintah diharapkan mendorong untuk bertindak tegas, sigap dan berpandangan jauh ke depan. Karena investasi pada kesigapan hari ini adalah fondasi perlindungan nyawa dan juga ketahanan bangsa di masa mendatang. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan sejumlah BUMN yang berpotensi delisting saham. Dan Fernando ingatkan pentingnya restrukturisasi perusahaan serta respon temuan kasus superflu di Indonesia, tentunya memperkuat anggaran dan juga protokol kesehatan. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.